Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pejuang HNI. Oke, selamat pagi semuanya dan selamat pagi untuk para agen stok yang sedang belajar bagaimana cara menginput belanjaan ketika ada mitra yang belanja atau karena kita akan tupu untuk diri kita pribadi. Nah, pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah download aplikasi HSIS Mobile yang ini. Ya, kita download untuk Android bisa di-download di Play Store dengan mengetik HSIS Mobile, kemudian pilih benar-benar aplikasi yang berlogo ini karena banyak aplikasi serupa. Selanjutnya kita klik setelah di-download. Nah, maka tampilan yang akan muncul adalah seperti ini. Ya. Nah, tampilan yang akan muncul adalah seperti ini. Kemudian di username kita isi dengan ID kita masing-masing yang lengkap ya. Contoh kalau saya itu pakai akun BC saya, maka 02991711. Kemudian masukkan password. Untuk Bapak Ibu yang baru berarti passwordnya adalah password standar, maka gunakan tanggal, bulan, tahun. Contoh jika Bapak Ibu lahir di tanggal 11 April 1992, maka passwordnya 12/04/1992. Nah, silakan diketik di sini ya. Saya juga akan ketik tapi saya pause dulu. Oke, baik, selanjutnya setelah diketik kita klik masuk. Nah, tampilannya akan muncul seperti ini ya. Kalau untuk agen stok biasanya hanya agen stok yang bertingkat stokis biasanya hanya ada menu 1 transaksi, yang kedua pembelian, ketiga penjualan, kemudian saldo, sampai daftar agen stok dan entry customer. Nah, entry customer ini akan muncul kalau Bapak Ibu ada membeli paket pendaftaran yang 30.000. Jika tidak, maka tidak akan ada. Nah, selanjutnya kita pastikan bahwa saldo kita, apalagi Bapak Ibu yang baru bergabung, idealnya seharusnya saldonya itu berjumlah 7,5 juta untuk pendaftaran stokis 7,5 juta atau 5 juta untuk pendaftaran agen stok yang 5 juta, stokis yang 5 juta. Bisa dicek di saldo. Nah, kemudian bisa dilihat di angka di bawah ini. Nah, itu adalah angka saldo. Ya, kalau kurang dari 7,5 atau 5 juta, berarti sudah ada yang melakukan transaksi di akun Bapak Ibu. Ya, karena kan baru ya, idealnya memang genap 7,5 juta atau 5 juta. Selanjutnya untuk mengeceknya, kita bisa lihat di menu penjualan. Ini penjualan hari ini. Kalau ingin melihat penjualan di hari-hari selanjutnya, maka hari-hari sebelumnya, misalnya Bapak Ibu mendaftar stokisnya kemarin dan baru dibuka hari ini memastikan bahwa belum ada penjualan, maka dicari di sini tanggal tertentu yang ingin kita lihat di story-nya. Atau nanti Bapak Ibu setelah input kemudian lupa ngeprint. Nah, bisa lihat di penjualan di sini, kemudian bisa dikirim invoice-nya ya. Selanjutnya di menu pembelian ini menu yang bisa Bapak Ibu cek ketika Bapak Ibu misalnya belanja setelah mendaftar, Bapak Ibu belanja lagi karena ada beberapa stok yang kurang. Untuk memastikan apakah produk Bapak Ibu diinput atau belum, maka ngeceknya di menu ini. Nah, baik, selanjutnya kita akan belajar hal yang paling penting dari sebuah agen stok, yaitu input belanjaan poin, baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Baik, kita coba ya. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya di kategori, pilih kategori agen. Kalau testimoni atau konsumer itu nanti harganya jadi berubah menjadi harga non-member ya. Ketik agen. Kemudian misalnya kita mau tupo pribadi, maka ketik nomor ID kita sendiri.
Nah, akan keluar setelah dicari, keluar tulisan Tupo pribadi. Tapi kalau kita mau menginput belanjaan orang lain, misalnya saya akan menginput belanjaan orang yang belanja di BC, atau Bapak Ibu nanti ingin menginput orang yang belanja ke Bapak Ibu, maka masukin nomor ID orang tersebut. Contoh saya input nomor ID orang lain ya, ini orang lain belanja ke saya, maka akan keluar namanya. Ini namanya di sini yang bisa Bapak Ibu cek. Nah, Bapak Ibu juga bisa lihat nih berpangkat apa dan agen stoknya pangkatnya apa. Oke, setelah itu ini saya anggap saya akan menginput belanjaan orang lain ya. Bedanya hanya di sini. Kalau untuk menginput belanjaan kita nanti tulisannya jadi Tupo pribadi, kalau belanjaan orang lain maka akan muncul nama. Selanjutnya kita cari produk. Ini saya contohkan ketika belanjanya hanya satu produk dulu. Misalnya belanjanya kopi Sevel. Nah, kita ketik kopi di sini. Kita ketik kopi, kemudian kita ketik tanda love di keyboard kita. Nah, maka akan keluar kopi. Nah, ini ada 3 varian. Kita ketik, misalnya kita klik, misalnya belinya kopi Sevel mini, klik 1. Beliau beli kopi Sevel mini tidak 1 tapi 2. Kita bisa tambahkan di akun tambah ini. Nah, di sini bisa ditambahkan 2 seperti ini, 2 atau 3. Tapi kalau banyak, misalnya beli 10, timbang kita capek tambah-tambah, kita bisa letakkan kursor di sini, kemudian kita hapus, kita ketik angka 10, kemudian klik selesai. Oke. Nah, untuk memastikannya lagi, di sini akan ada ringkasan di bawah nih. Ada jumlah produknya 10 karena beli kopi Sevel mini 10, poinnya 130 dan harga yang harus dibayarkan ada 500.000. Nah, selanjutnya bisa klik tanda market di sini. Kita klik, akan keluar seperti ini. Kalau misalnya belanjanya ternyata tidak hanya 1, tapi 2 atau 3 atau 4, kita kembali dulu. Nah, kita close tanda yang di sini. Ini tanda silang di sini. Kemudian kita cari, boleh ya carinya model seperti ini, di scroll down saja atau di scroll up, boleh atau langsung diketik. Karena jumlah produk HNI sekarang banyak, apalagi kalau cari sabun ya, pasti ke bawah sekali ya, butuh waktu lama. Kita ketik aja sabun, nggak harus lengkap-lengkap, tidak apa, yang penting keywordnya tidak sama dengan produk yang lain. Kita klik misalnya sabun propolis. Nah, kita klik. Selanjutnya belanjanya spirulina, kita ketik spirulina, tambahkan lagi. Sudah selesai. Oh, spirulina 2 ternyata. Baik, kita tambah spirulina 2. Oke, sudah mau kita input. Kemudian orangnya balik lagi bilang tambahin MHS. Oke, kita balik lagi. Kita ketik minyak but-but. Minyak herba sinergi ya. Kita klik. Sudah selesai. Kemudian kita pastikan bahwa inputannya benar. Nah, kita klik tanda market di sini, kita klik. Selanjutnya ada tulisan kopi Sevel mini 10, sabun propolis 1, spirulina 2, MHS 1. Oh, sudah benar ya. Kemudian kita klik pilih pembayaran. Oke, lagi akan keluar review tampilan seperti ini. Klik lagi pilih pembayaran. Oke, selanjutnya pilih pembayaran. Nah, pilih pembayaran ini kita pilih sesuai dengan metode pembayaran yang akan kita gunakan. Kalau ini hanya Tupo, maka kita klik yang cash ini. Atau orang lain bayar cash, maka ketik cash. Yang berbeda itu kalau HNI cash ya, misalnya orang yang belanja akan bilang, Pak, Bu, saya punya saldo HNI cash 50.000. Nah, bisa saya pakai, bisa pakainya HNI cash. Atau kalau LED itu bisa belanja pakai e-wallet ya. Mungkin di tempat Bapak Ibu tampilannya hanya cash dan HNI cash saja. Ya, kita pilih yang cash. Selanjutnya input nominal. Samakan dengan jumlah di sini Bapak Ibu ya. Kita ketik 867. Selanjutnya nih kita klik selesai. Selanjutnya proses. Nih selanjutnya di sini ada terapkan. Nah, masukkan password. Kalau untuk yang baru berarti passwordnya masih password standar, yaitu tanggal, bulan, dan tahun lahir Bapak Ibu yang sama dengan ketika kita masuk tadi. Nanti bisa diganti ya, ini kita masih belajar input. Oke, selanjutnya saya pause dulu, saya akan memasukkan password saya. Baik, setelah kita masukkan, setelah kita masukkan seperti ini, selanjutnya kita proses ya. Kita proses.
Kita proses klik yang di sini. Kita proses di sini ya. Nah, maka akan keluar tampilan seperti ini. Ini namanya invoice ya, sudah berbentuk kwitansi. Kita kalau Bapak Ibu punya printer, silakan dicetak printer thermal. Kalau mau input yang baru, kita bisa ketik transaksi baru. Kalau kita mau bagikan via WA atau apa ke orang yang belanja, maka kita klik yang di sini. Oke. Nah, selanjutnya kita klik kembali. Kita akan memastikan bahwa yang kita input itu sudah berhasil. Kita klik di penjualan. Nah, maka sudah ada di sini nominalnya. Nah, ini bisa diedit ya Bapak Ibu, di menu sini editnya. Lakukan seperti tadi atau bisa di print ulang. Oke, sekian tutorial pada hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum.